A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, yaitu pada pembahasan alam kubur atau alam barzakh. Setelah kita selesai menguburkan mayit, maka dianjurkan dan disunnahkan untuk melakukan beberapa amalan. Pada dasarnya, amalan ini sudah dilakukan oleh orang tua kita dahulu. Mungkin sesepuh-sesepuh di sini pun, di warga Firdaus ini pun juga melakukannya. Namun perlu kita bahas di sini berkaitan dengan dalil, karena seringkali ditanya dalilnya mana. Apa contoh yang sudah biasa dilakukan setelah mayit dikuburkan? Mereka beristighfar, kemudian bertasbih dan bertakbir, kemudian membacakan Al-Fatihah di sisi kepala. Tegaklah seseorang, kemudian membacakan Al-Fatihah di bagian kepalanya. Lalu kemudian membacakan surah Al-Baqarah awal, tengah dan ujung di bagian kaki. Sesudah itu ada pula yang menyiram kuburan. Enggak tahu apakah daerah sini dibuat atau tidak. Di kampung kami, di Kampar Kiri atau di Kampar pada umumnya masih berlaku, sambil membaca bacaan. Kemudian menutup kuburan dengan kain ketika jenazah diturunkan, dan mengumandangkan azan, menaburkan sesuatu di atas kuburan dan menanam tumbuh-tumbuhan di atasnya. Dan termasuk juga ada beberapa tempat sebelum jenazah itu diletakkan di lahat, maka dilapisilah dengan kain. Maka amalan-amalan yang kita sebutkan ini pada dasarnya orang-orang tua kita dahulu sudah melakukannya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orang sekarang melakukan, kemudian ditanya dalil kepada mereka, dan mereka tidak dapat dalil, seakan-akan amalan itu amalan yang tak pernah diajarkan. Termasuk mentalkinkan mayit setelah mayit itu dikubur. Di sini masih dibuat, Pak. Sudah mulai punah rasanya amalan-amalan seperti itu. Kalau di kampung kita, di Kampar khususnya, itu masih. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat-riwayat yang akan kita bacakan bersumber dari sahabat dan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muqaddimah, hadis yang disandarkan kepada Rasul namanya hadis marfu. Jadi hadis yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis marfu. Hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Itu dalam kajian ilmu hadis. Adapun hadis yang disandarkan kepada tabi'in, yaitu orang yang bertemu dengan sahabat, namanya hadis maqtu'. Apa maksud dari hadis itu? Perkataan dan perbuatan. Ma udifa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu ini disandarkan kepada Nabi, min qaulin, perkataan Nabi, au fi'lin, atau perbuatan Nabi, au sifatin, au takririn, sifat dan ketetapan Nabi. Itu namanya hadis. Dan apa yang disandarkan kepada sahabat berupa perkataan, perbuatan, sifat, maka juga disebut dengan hadis. Perbuatan sahabat namanya hadis mauquf.
Kalau dibuat oleh itu tabi'in, maka disebut dengan hadis maqtu'. Riwayat yang pertama, itu muqaddimah, kita masuk ke dalam hadisnya, yaitu yang bersumber dari Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Nabi. Kita tahu semua sahabat Nabi yang sangat keras terhadap Nabi ketika belum beriman. Lalu kemudian setelah beriman, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau meninggal, apa pesannya? Fa idza dafantumuni, apabila aku meninggal nanti, fashunnu alayya turaba shanna, maka datarkanlah tanah kuburan. Datarkan bermakna tinggikan dari tanah biasa, minimal 1 jengkal. Summa, kemudian, aqimu haula qabri, hendaklah kalian yang mengantarkan aku nanti ke kuburan itu berdiri sekitar kuburanku. Jadi bukan disuruh pulang langsung, Pak. Karena ada orang setelah selesai dikuburkan tak boleh ngapa-ngapain, langsung disuruh pulang, langsung disuruh bubar. Padahal riwayat Imam Muslim ini yang bersumber dari sahabat Amr bin As, summa aqimu haula qabri, hendaklah kalian berdiri di sekitar kuburanku. Qadara ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha, kadarnya berapa lama? Kadarnya di antara unta disembelih dan dibagikan dagingnya. Kira-kira berapa lama itu? Bisa 2 jam. Artinya, ini sahabat, kalau saya meninggal nanti, jangan pulang kalian dulu. Hendak kalian berhenti sejenak di dekat kuburanku, sekitar unta disembelih sampai dagingnya dibagi-bagikan. Kita buatlah 2 jam, Pak. Karena hadis ini ketika dijelaskan oleh Imam Nawawi, kata beliau, hendaklah orang yang mengantarkan ke pemakaman itu berhenti sejenak 1 jam lamanya. Itu kata beliau. Lalu kemudian dilanjutkan lagi, hatta asta'nisa bikum, sehingga aku merasa terhibur. Tadi disebut hendak berdiri lebih kurang 2 jam lamanya. Ngapain kita di sana? Kira-kira apa yang dibuat? Kok begitu lama? Kita diperintahkan untuk berada di samping kuburan. Hendaklah kalian berdiri sekitar kuburanku selama unta disembelih dan daging-dagingnya dibagikan. Hatta asta'nisa bikum, sehingga saya merasa terhibur dengan apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan. Wa anzuru madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku menunggu jawaban dari kalian apa yang akan diajukan oleh utusan Tuhanku. Utusan Tuhanku di sini bermakna malaikat Munkar dan Nakir. Karena malaikat Munkar dan Nakir setelah seorang itu dikubur akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Perintah pertama tadi, hendaklah di kuburan sekitar 1 jam lamanya. Apa amalan pertama yang kita lakukan? Disebutkan oleh Imam Abu Daud dari Utsman bin Affan. An Utsman ibni Affan qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza farigha min dafnil mayyiti, apabila kalian selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, hendaklah kalian berhenti sejenak, faqala, lalu ucapkan, istaghfiru li akhikum. Itu yang pertama, hendak diistighfarkan saudara kalian yang baru saja meninggal ini. Berapa kali kita mesti mengistighfarkannya? Kalau kita tengok dalam surat Yasin itu, Bapak Ibu, disebut 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Disebut 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena ternyata dalam riwayat Imam Hakim disebutkan, man qala, siapa yang mengatakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih salasan, 3 kali, ghufirat lahu zunubuhu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tanya nanti berapa kali mengistighfarkannya, kita buat 3 kali berdasarkan riwayat Imam Al-Hakim. Bentuk istighfar itu ada macam-macam, Pak.
Mu yang pendek, astaghfirullahal azim. Mu yang menengah, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Mu yang lebih panjang, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar. Terserah mu pilih yang pertama, mu pilih yang kedua, mu pilih yang ketiga. Itu kembalikan kepada orang yang melakukannya. Jumlahnya berapa kali? Disebutkan sebanyak 3 kali. Setelah beristighfar diucapkan oleh orang tersebut, maka dianjurkanlah mereka itu untuk bertasbih dan bertakbir. Riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, qala kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari, ila Sa'ad bin Mu'az hina tufiya, ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal. Falamma tatkala shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selesai menyolatkan Sa'ad bin Mu'az, wa wada'a ala qabrihi, meletakkan dalam kuburnya, wa suwiya alaihi, kemudian didatarkan tanahnya, sabbaha Rasulullah bertasbih, fasabbahna tawilan, dan kami pun, kata sahabat, bertasbih dengan tasbih yang panjang. Jadi tak disebut jumlahnya Bapak Ibu, tak disebut 3 kali, 33 kali, sesuai kebutuhan kita. Andai yang 33 kali kita buat, itu ada riwayatnya, maka dibuatlah sebanyak 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian sesudah itu, fasabbahna tawilan, kata sahabat, kami pun bertasbih dengan tasbih yang panjang. Setelah sekian lama mereka bertasbih, fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertakbir, fakabbarna, dan kami pun, kata sahabat, ikut bertakbir. Setelah Rasulullah bertakbir, seorang sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, lima sabbahta summa kabbarta, kenapa engkau tadi bertasbih lalu kemudian engkau bertakbir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad tadayaqa ala al-abdi as-salih qabruhu, kubur si fulan ini, kubur Sa'ad bin Mu'az ini awalnya menghimpit. Karena kubur itu di antara bentuk siksaannya, wa takhtalifu adla'uhu, tulang rusuk seseorang itu saling menikam. Karena kubur itu menjepit, menghimpit. Inna qabara daqtatan, sesungguhnya kubur itu menghimpit. Maka kata Rasulullah, kuburnya Sa'ad bin Mu'az ini tadayaqu, menyempit dan menghimpit. Setelah kita bertasbih dan bertakbir, farajallahu anhu, maka Allah lapangkan kuburnya. Itulah fadilahnya. Ini fadilah kita beristighfar, bertasbih, lalu bertakbir untuk si mayit, maka mayit itu mendapatkan syafaat berupa dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesailah kita bertasbih, bertakbir, dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Fatihah di sisi kepala. Riwayat Imam At-Tabrani an Abdurrahman ibn al-Ala, dari Abdurrahman bin Ala al-Lajlaj, dari bapaknya, qala berkata, qala abi, ayahku berkata, iza ana muttu, kalau aku meninggal nanti, fadai fil lahdi, letakkan aku di lahat, yaitu di bagian paling bawah kuburan. Wakul, dan ucapkanlah. Maknanya ketika kita meletakkan si mayit dalam kuburan, kita dianjurkan untuk membaca doa. Apa doanya? Kata bapaknya ini, bismillahi wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa yang dibaca ketika meletakkan jenazah, atau ketika kita melihat ada orang yang meletakkan jenazah di dalam kuburnya. Lalu kemudian kata ayahnya ini, fasunnu alayya turabasanna, datarkanlah kuburanku.
Kemudian waqra, dan bacalah inda ra'si, di sisi bagian kepalaku. Inda ra'si bi Fatihatil kitab, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian wa awwalil baqarati wa khatimatiha, dan bacalah awal al-baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin, dan seterusnya. Kemudian membaca wa khatimatiha, membaca akhir dari Al-Baqarah, 3 ayat terakhir, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya amalan ini sudah dilakukan dan sudah seakan itu sudah menjadi tradisi. Tetapi di sini kita perlu sampaikan Bapak Ibu, karena ada di antara jamaah kita yang datang yang cerita, Ustadz kemarin saya melakukan amalan-amalan orang tua di kampung kami, datang orang kata dia amalan Bapak itu tidak ada dasarnya. Ragu saya, karena ditanya dalil, tentu kami tak tahu dalil, karena orang tua kami dulu itu belajar bukan cari dalil. Orang tua kami dulu itu belajar untuk beramal. Apa yang disebut oleh tuan gurunya diamalkan. Tak penting bagi mereka ayatnya apa, hadisnya apa, tak mereka tanya itu. Yang penting apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka, mereka amalkan. Maka sekarang rasa ragu rasanya Ustaz. Kemudian kami carilah Bapak Ibu dalilnya. Ternyata kita mendapati apa-apa yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kemudian wa khatimatiha, penutup dari Al-Baqarah. Fa inni sami'tu, karena aku mendengar Abdullah bin Umar yaqulu hadza, karena Abdullah bin Umar sahabat Nabi mengatakan seperti ini. Seperti apa? Baca Al-Fatihah di bagian kepala, kemudian baca Al-Baqarah, kemudian awal dengan akhir, dan ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya, apa kata beliau? Wa yustahabbu, dan dianjurkan, ayyuqra'a anhu indahu syai'un, dianjurkan membacakan sesuatu dari Al-Quran di sisi kuburan. Wa in khatamu, andai mereka hatamkan. Karena kita tengok ada sebagian daerah itu mereka bermalam Pak di samping kuburan itu. Bahkan dari pagi sampai sore baca Al-Quran, malamnya dia pulang, besok datang lagi. Itu di beberapa tradisi masih ada. Ternyata mereka mengambil riwayat dari musnad Imam Asy-Syafi'i. Karena kata Imam Syafi'i, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, dianjurkan untuk membaca di sisinya sesuatu dari Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an, andai mereka hatamkan Al-Qur'an untuk si mayit, indahu kana hasanan, maka itu lebih baik untuknya. Kita niatkan untuk si mayit. Karena mayit ini diceritakan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, mayit yang di dalam kubur seperti orang yang tenggelam. Tenggelam minta tolong. Seperti apa orang yang tenggelam minta tolong? Pasti memanggil-manggil. Seperti itulah kondisi mayit di dalam kuburnya. Al-mayyitu fil qabri, al-mayit di dalam kuburnya. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kal gharikil mutaghawwithi, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Yantaziru da'watan talhikuhu, menunggu-nunggu, menanti-nanti doa yang dikirimkan kepada mereka. Min abin, dari ayahnya, au umin, atau dari ibunya, au ibnin, atau dari anaknya, au sodikin, atau sahabatnya. Kenapa disebut sahabat Pak? Karena bisa jadi ketika di dunia akrab, mereka selalu ke masjid, mereka selalu berdua, mereka kemana-mana. Konco lama, lama berkonco. Meninggallah kawannya ini. Semasa hidup kawannya ini berjasa. Kalau bukan karena dia, mungkin hidup saya enggak begini. Misalnya begitu. Saking besarnya jasa kawannya ini. Ingat dia, dikirimkannya doa. Maka kata Rasulullah, yantaziru da'watan, mereka itu menanti doa dari 4.
Yang pertama min abin, dari ayahnya, berarti anak yang meninggal. Wa umin, dari ibunya. Au ibnin, dari anaknya, berarti anak yang meninggal ataupun ayah yang meninggal. Au sodikin, atau sahabat teman. Fa iza lahiqat, apabila doa itu sampai kepada mereka, kana ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih mereka sukai daripada dunia beserta isinya. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yudkhilu, menyampaikan doa ahlil ardi, doa penduduk bumi, ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, ka amsalil jibal, sebesar gunung. Itu perumpamaan. Kenapa disebut sebesar gunung Bapak Ibu? Karena begitu besar fadilah mengirimkan doa bacaan kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian kata Rasulullah, lanjutan hadisnya, wa inna hadiyata, sesungguhnya hadiah al-ahya, orang yang hidup, ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, istighfaru lahum, istighfar mereka, bacaan-bacaan mereka, wa sadaqatuhum, dan sedekah atas nama mereka. Jadi itu bunyi teks, bukan kita tafsirkan, tidak. Bukan penjelasan para ulama. Begitu teks hadis menyebutkan, wa inna hadiyatan, hadiah. Makanya kalau ada imam-imam masjid atau yang memimpin baca surat Yasin untuk orang meninggal, biasa disebut bacaan Yasin kita ini atau bacaan Al-Fatihah kita ini sampai tahlil tahtim nanti kita hadiahkan. Sejuk betul nampak ya Pak. Kita hadiahkan, kan itu bahasanya. Bahasa hadiah ternyata bukan bahasa para ulama, tetapi itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak salah ketika Bapak Ibu, ini bacaan kami ini kami hadiahkan untuk ayah kami Ustaz. Kami hadiahkan untuk ibu kami Ustaz. Kami hadiahkan untuk kawan kami Ustaz. Pokoknya apa yang kami buat ini kami hadiahkan. Karena Rasulullah sebutkan wa inna hadiyata, karena sesungguhnya hadiah orang yang hidup kepada orang yang meninggal berupa bacaan-bacaan mereka. Seperti itulah kondisi mereka yang berada di alam kubur sampai saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibacakannya tadi Al-Qur'an, dibacakannya yang lainnya. Jadi urutannya yang pertama istighfar. Kemudian bertasbih, kemudian tambah dengan tahmid, tambah dengan takbir, awal tambah dengan Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, pertengahan dan akhir. Kemudian sesudah itu, kalau ada orang itu misalnya ingin mentalkinkan dia, talkin mayat setelah dikubur, ada dalilnya? Ada dalilnya Ustaz? Ada riwayat Imam At-Tabrani dari seorang sahabat yang bernama An Sa'id bin Abdullah Al-Audi, dari Sa'id bin Abdullah Al-Audi, qala, dia berkata, mesti semangat saya Pak karena dingin. Kau nak tertidur saya nanti macam apa-apa tuh. Kalau enggak begitu tertidur nanti karena sejuk betul. Kata Al-Audi ini, syahidtu Aba Umamata, saya mendengar Abu Umamah, qala, berkata, wa huwa fin naz'i, ketika dia naza'. Naza' artinya ruhnya sudah di sini. Sempat dia berkata, apa kata Abu Umamah ini? Idza ana muttu, kalau aku meninggal nanti, fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mautana. Buatlah terhadapku apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jenazah-jenazah yang sebelum kita ini. Ini perintah Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat Nabi. Kemudian amarona Rasulullah memerintahkan kami, idza mata ahadukum, kalau ada di antara kalian yang meninggal, falyakum ala qabrihi, hendaklah tegak di kuburnya. Ini tegaknya di bagian kepala, ini yang memimpin. Hendaklah tegak di bagian kuburnya. Fasawwaitumut turaba, kemudian setelah didatangkan tanahnya, kemudian kul wal yakul, ucapkanlah kepada yang dalam kubur ini. Apa perkataannya? Uzkur ma kharajata alaihi minad dunya, wahai si mayit, ingatlah
apa yang engkau bawa dari dunia ini. Syahadatan, yaitu syahadatan alla ilaha illallah, itu yang pertama. Wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Ini limanya lah talqin yang pokok. Wajib enggak mentalkinkan itu, Ustaz? Tidak wajib. Itu sunnahnya, adab kepada mayit. Contoh begini Bapak Ibu, dalam penanganan jenazah yang wajib itu 4. Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Memandikan itu boleh enggak? Ini boleh atau tidak nih? Ada orang meninggal kita ceburkan pakai tali ke Sungai Siak. Naik, boleh enggak? Boleh saja kalau boleh, tapi itu manusia. Kita ada adab. Ketika ngencet perutnya, pencet dengan pelan. Ketika nyiram mukanya disiram dengan pelan. Ini kadang ada orang mandikan jenazah tuh, ambilnya selang masukin ke mulutnya. Tak boleh. Karena mereka itu sesungguhnya hidup. Yang wajibnya apa? Memandikan. Nah, caranya bagaimana? Itulah etika kepada jenazah. Kemudian mengkafani. Kenapa mesti 3 lapis sampai 4 lapis? Kenapa ditutup hidungnya? Yang wajib adalah mengkafani. Kainnya berapapun. Nah, karena kita beradab dengan jenazah, kita buatlah 5, ada yang buat 7. Itu sebenarnya tak ada yang pasti, tak ada yang baku. Terserah mau buat berapa. Cuma kita ada etika, dibuatnya 3, dibuatnya 5. Itu juga anjuran dari para ulama. Sesudah itu, kalau dia mau solatkan, lakukannya yang solat jenazah 4 takbir, sah. Kemudian dikuburkan. Setelah dikuburkan dia pulang, sah juga. Tetapi sekarang kita bukan mengkaji sah atau tidak sahnya. Ada etikanya. Contoh, imam solat Jumat, dia hanya jadi imam. Ketika jadi imam, menutup pusat sampai perut, sah solatnya? Sah. Bicara sah, tetap sah. Tapi cobalah Jumat besok, jadi imam di Masjid Firdaus ini, tutup perut sampai ke lutut. Terakhir itu jadi imam dia. Tapi sah solat sendiri? Laki-laki sah. Tapi sekarang kita bukan bicara sah, ada etikanya. Basuh tangan. Karena solat itu kan yang wajib 13. Baca ayat wajib atau sunat? Sunat. Kalau tak baca ayat dia sah. Sami Allahu liman hamidah, tak dibacanya sesudah itu, diam aja dia, sah. Karena yang wajib itu i'tidalnya, tumakninanya. Begitu juga dengan penanganan jenazah. Maka kalau ada orang katakan kami tak buat begitu, Ustaz, enggak ada masalah. Itu anta hur, kamu bebas. Tetapi kalau kami buat karena kami ingin menghormati jenazah, menghormati yang berangkat ini, kami ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul dan apa yang dilakukan oleh sahabat, ditalkinkanlah orang ini. Begitu. Setelah ditalkinkan, apa lagi yang dilakukan biasanya? Menabur sesuatu di atas kuburan. Kalau kita biasanya nabur bunga. Nah, riwayatnya terdapat dalam Imam Ibnu Majah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin. Suatu ketika beliau menyolati jenazah. Thumma ata qabral mayyiti. Setelah itu beliau datangi kubur si mayit. Fahatha alaihi min qibala ra'si thalasan. Lalu kemudian beliau menaburkan tanah. Ada mengatakan debu, karena tak disebutkan apa yang taburkan. Beliau menaburkan sebanyak 3 kali di sisi kepalanya. Para ulama menjelaskan yang ditaburkan Nabi adalah tanah. Karena mungkin cari bunga susah di sana, Pak. Dan riwayat lain disebutkan bukan tanah, tetapi pelepah kurma. Nah, disebutkan oleh para ulama, wa yusannu wad'ul jaridatil ahdar 'alal qabri. Disunnahkan meletakkan pelepah-pelepah kurma yang hijau dan masih hidup di atas kuburan. Wa kadza raihanu, dan begitu juga yang wangi-wangi. Wa nahwuhu min sya'iratbi, dan sesuatu yang serupa dengan itu yang masih basah. Jadi bunganya atau bendanya yang ditabur di situ bukan benda plastik.
Bukan bunga plastik, bukan kayu plastik, tetapi bunga yang hidup atau tumbuhan-tumbuhan yang masih hidup. Kenapa disebut hidup? Wala yajuzu li ghairi akhdhuhu min al-qabri. Tidak boleh diambil kepada kuburan tersebut qabla ayyubsihi, sebelum dia kering. Selagi dia basah maka tidak boleh diambil. Kenapa demikian? Karena kata lam yu'rid anhu illa inda yubsi li zawali naf'ihi. Karena selama dia masih basah, kuburan tanaman-tanaman itu wa huwal istighfar. Dia beristighfar kepada penghuni kubur tadi, Bapak Ibu. Dari mana para ulama mengambil istighfar dari perkataan ini? Itu dari Al-Quran, surat Al-Isra. Tusabbihu lahu samawatu, tusabbihu lahu sab'u samawatu wal ardu wa man fihinna, wa inna min syai'in yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. 7 lapis ke atas langit bumi bertasbih kepada Allah, dan sampai 7 lapis ke bawah bertasbih kepada Allah, dan sesungguhnya segala sesuatu itu bertasbih dan bertahmid kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbihnya para tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah kata para ulama ketika menjelaskan apa sebenarnya fadilah dan manfaat serta faedah meletakkan sesuatu di atas kuburan. Jelas Bapak Ibu? Saya kira ini sangat jelas sekali, sehingga nanti kalau ada yang melakukan, berarti apa yang mereka lakukan itu bukanlah perkara yang menyalah, tetapi itu di antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi ataupun sahabat ataupun tabi'in yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa sekarang? Masih lama lagi karena masih banyak. Ya, baik. Yang ke-8, melepaskan tali ikatan mayit. Tali pocong kita menyebutnya. Ada dalilnya? Atau main buat-buat aja? Tentu ada dalilnya. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Sekali lagi kami sampaikan, tak mungkin rasanya guru-guru kita dahulu itu mengada-ngada dalam melakukan sesuatu, apalagi itu berkaitan dengan si mayit. Riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Khalifah. Dari Ibnu Khalifah, sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata, ayahnya punya maula, punya budak yang bernama Ma'qil bin Yasar, berkata. Jadi Ma'qil bin Yasar adalah budak daripada ayahnya ini yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'aima ibni Mas'ud. Ketika Rasulullah, ini kata Ma'qil, saya melihat Rasulullah meletakkan sesuatu. Ketika Rasulullah meletakkan jenazah Nu'aim di dalam kuburnya, fil qabri, naza'a, melepaskan al-akhillata fihi, melepaskan tali-tali ikatan yang berada di badannya, mulai dari bagian atas, kemudian bagian mulut kalau ada, bagian tengah, dan sampai bagian kaki. Riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Apa kata beliau? Said Sabiq berkata, peletakan jenazah di liang lahat diiringi dengan membaca doa bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu melepas tali kain kafan, hukumnya sunnah. Jadi apa yang bapak kita, orang tua kita lakukan itu adalah di antara sunnah yang dicontohkan oleh para salafus soleh. Berikutnya yang ke-9, melapisi mayit dengan kain di bawah lahat. Misal nih, ada orang meninggal sudah dikafani, kemudian diletak lagi kain, dibentangkan kain di liang lahatnya. Misalnya begitu. Kalau ada yang buat, maka dalilnya riwayat Imam At-Tirmizi dan riwayat Imam Muslim. Ani Ibni Abbas qala ju'ila fi qabri Rasulillah, diletakkan di dalam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatifatun hamra, kain beludru yang berwarna merah. Jadi sebelum Nabi diturunkan, Pak, diletakkanlah oleh seorang sahabat yang bernama Syukran. Syukran nama aslinya Saleh bin Al-Audi.
Jadi ditanya oleh sahabat lain, wahai Syukron, kenapa engkau letakkan ini? Apa manfaatnya? Dan kenapa engkau meletakkan itu? Kata Syukron, karena dulu ketika di dunia Nabi selalu memakai kain hijau, kain merah beludru itu untuk dibawa solat. Artinya jadikan sebagai sorban, dijadikan sebagai selendang, dan terkadang beliau menggunakannya untuk tidur. Karena saya tahu itu baju kesayangan Rasulullah SAW, lalu aku ikut sertakan dia kepada jenazah Rasulullah SAW. Ketika kita menjelaskan hadis ini, Bapak Ibu, datang jamaah setelah pengajian. Apa kata dia? Ayah saya pernah berpesan, Ustaz. Apa pesannya, Pak? Kata dia, semua baju-baju saya ini silakan disedekahkan kalau Bapak meninggal nanti. Tapi baju yang satu itu jangan. Kenapa? Kata dia, karena baju itu saya pernah bawa ke Mekah. Saya selalu bawa solat. Di hari-hari istimewa saya pakai. Saya tak mau baju itu dipakai oleh orang lain. Maka nanti ikutkan bersamaku ke dalam kuburku. Nah, lagi-lagi orang ni tak tahu dalil. Karena itu ayah dia buat saya. Rupanya ketika kita membacakan, menjelaskan hadis-hadis etika atau adab terhadap jenazah, barulah dia faham ternyata dahulu ada seorang sahabat yang melakukannya yang bernama Syukron. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang ke-10, menutupi kuburan dengan kain saat meletakkan mayit di lahat. Biasanya kita memegang sudut kain, diturunkan, yang di atas memegang kiri kanan. Sebagian orang mengira itu tradisi, itu adat. Ternyata itu lagi-lagi bukan adat, itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, beliau minta kain. Apa kata Rasulullah? Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thawbin. Rasulullah meminta sepotong kain, fasatara alal qabri, lalu kemudian menutupkan di atas kubur, hina dufina Sa'ad ibni Mu'az, ketika Sa'ad bin Mu'az diletakkan di jenazah, diletakkan di dalam kuburnya. Wa qala Sa'id bin Malik berkata, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu Nabi pun nazala fi qabri Sa'ad ibni Mu'az, Nabi ikut turun untuk menguburkan Sa'ad bin Mu'az ini. Wasatara al qabri bi thawbin, kain yang terbentang di atas tetap dia terbentang. Fakuntu, dan saya, kata Anas bin Malik, kata Sa'ad bin Malik, termasuk orang yang memegang sudut kain. Jadi ternyata memegang sudut kain yang ketika jenazah diturunkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Maka hadis atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat namanya hadis mauquf. Kalau itu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi namanya hadis marfu'. Kalau itu dilakukan oleh tabi'in namanya hadis maqtu'. Maka hadis-hadis ini adalah di antara pedoman yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu, dan sampai sekarang tradisi ini atau amalan ini masih berlanjut, walaupun sebagiannya sudah mulai punah, sudah mulai hilang. Karena waktu sudah habis. Sebenarnya ada beberapa lagi azan sebelum menguburkan jenazah, kemudian menanam sesuatu di atas kuburan. Tinggal 2. Kita bacakan saya dalilnya Bapak Ibu. Dan disunnahkan azan selain solat. Enggak apa-apa ya Ustaz ya, tanggung soalnya. Dan disunnahkan azan selain solat, yaitu azan ketika anak lahir, azan ketika pusing, ketika susah, ketika marah, ketika kebakaran, dan ketika menurunkan jenazah. Liqabrihi qiyasan ala awwali khurujihi lidunya, sebagai kias. Dulu dia lahir ke dunia ini diazankan, maka dia berangkat ke akhirat pun diazankan. Itu kias. Kias itu termasuk hukum, termasuk sandaran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kias,
Yang keempat, ijtihad para ulama. Keempat-empatnya ini dipakai oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Yang terakhir, menanam sesuatu di atas kuburan. Riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah melihat ada orang diazab dalam kuburan, lalu kemudian summa akhaza ratbatan jaridatan, diambil pelepah kurma yang basah, fasyaqqaha nisfain, dibelah dua pelepah kurma itu, fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, letakkan kubur yang pertama, kuburan kedua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Rasulullah bersabda, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, mudah-mudahan selama pelapa kurma ini masih basah, masih hidup, dapat meringankan orang yang berada di alam kubur ini. Kita karena susahnya di pelepah kurma, digantilah kayu sungkai, diganti kayu yang lainnya. Kias karena tak adanya pelepah kurma di negeri kita ini, atau susahnya pelepah kurma di negeri kita ini. Nah, inilah 12 amalan yang sebenarnya amalan ini sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu dari turun temurun, dan ternyata riwayat ataupun hadisnya dapat ditemukan dengan mudah. Orang tua kita dahulu belajar bukan mencari dalil, tapi belajar untuk beramal. Kalau orang sekarang belajar untuk mencari dalil, tidak mencari amal. Dalilnya mana? Tanyalah Pak Tobari, tentu tak tahu dia dalil. Dah azan pula. Alhamdulillah. Ini non stop ya Bapak Ibu ya. Karena sejuk, makanya kalau berhenti beku takutnya. Ya biasanya begini, karena dingin sekali. Okey, baik, itulah pelajaran kita pada malam ini. Kalau ada yang bertanya nanti setelah Isya saja. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.